Di Aircraft kali ini aku balik lagi nih. Belum lama kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Genesia dari Rajut. Sekarang aku bawa tamu yang gak kalah keren. Dia jauh-jauh dari Aceh loh. Kita di sini udah ada Kak Farhaniza atau yang akrabnya disapa Kak Dara dari Yagi gitu. Jadi untuk teman-teman yang hari ini masih ada di JCC, masih bisa menyaksikan langsung atau bisa juga disaksikan lewat live Instagram kita di @inacraftmarket ya. Di situ bisa disaksikan langsung. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Dara dari Yagi. Mungkin Kak Dara bisa perkenalan dulu tentang Kak Dara dan juga tentang Yagi. Awalnya itu seperti apa sih? Oke. Halo semua. Halo. Namaku Farhaniza, panggilannya akrabnya biar gampang disebut Dara. Aku dari Aceh, asli putra Aceh. Wow. Aku di sini bawa brandku namanya Yagi Forest. Yagi Forest itu terinspirasi dari ritualnya orang Jepang, forest bathing. Dimana kalau kita forest bathing itu kita akan membantu meliris toksin-toksin dari tubuh kita. Aku baru tahu loh. Iya. Nah, Yagi sendiri artinya butter. Itu karena aku mulainya dari mengolah cocoa butter. Jadi Indonesia itu kaya sekali dengan bahan-bahan yang baik. Benar-benar Dari hutannya Indonesia yang masih Iya. sangat bagus dan itu baik banget buat tubuh kita. Nah, aku dari situ terinspirasi untuk bikin produk-produk perawatan tubuh dan rambut yang mengolah hidden gemnya Indonesia. keren banget. Tapi Yagi ini berarti dari bahasa apa sih, Kak? Dari bahasa Azerbaijan actually. Oh ya? Iya, Wow. Jadi Yagi itu tadi artinya butter ya. butter. Karena dulu Kak Dara awalnya mengolah cocoa butter. Benar. Nah, dulu awal banget sebelum Yagi lahir ya. Apa sih body care pertama yang Kak Dara ciptain? Aku pertama kali bikin ini body butter. Ini udah mungkin formula evolusi yang ke-50 kan. Oh iya. Iya. Wow. Jadi dulu emang backgroundku arsitek. Jadi aku nggak ngerti sama sekali tentang membuat produk kayak gini. Keren. Tapi aku melihat ada potensinya dan mulainya karena tubuhku sendiri butuh produk yang ramah terhadap kesehatanku ya, terhadap hormon. Nah, mulai dari cocoa butter aku ubah, coba diformulasiin sampai akhirnya aku belajar lagi nih ngambil diploma untuk untuk membuat produk skincare natural. Kalau boleh tahu diploma apa, Kak? Waktu itu Di ambil? diploma natural skincare formulation. Nah, itu ada online course dari UK Keren banget. gitu. Berapa lama, Kak, course-nya? 3 tahun. Oh, Jadi sama lumayan kayak kuliah. Iya, bener 3 tahun sih standar Ada kuliah. PR-nya juga. Ih, tapi menarik banget dari arsitek tahu-tahu bisa bikin produk skincare Iya. yang udah jalan 6 tahun ya. 6 tahun. Iya. Dan yang tadi Kak Dara sebutin itu melalui apa ya, trial and error kali ya, 50. Ini lebih tepatnya trial dan horror kayaknya. Karena kita bener-bener kayak aduh gagal, aduh gak bisa, aduh ini gitu. Bener-bener pembelajaran tapi it's very fun to do karena kayak aku jadi kenal bahan Indonesia. Iya. Tiba-tiba aku jadi tahu bahan dari Kalimantan yang hanya ada di Kalimantan. Bener. Essential oil kita yang banyak banget dan Iya. wanginya Iya, bener. enak banget semuanya. Terus kayak ternyata powder pengganti bedak yang bagus, non asbes, nggak bikin sesak. Lah, itu datangnya dari Jawa, dari yang tadinya kayak makanan-makanan yang tradisional, bahan-bahan yang sama juga bisa dibikin menjadi produk perawatan tubuh gitu. Sebenarnya itu ada di sekeliling kita ya, Kak. Iya, Kenapa kita benar. jauh-jauh banget gitu ngambil yang kayak dari negara apa gitu yang sebenarnya juga kalau diteliti lagi nggak begitu ramah ke badan gitu ya. Nah, tadi kan Kak Dara sendiri bilang katanya pertama kali coba untuk bikin salah satu produk awal ya gitu dari diri sendiri kan ya. Ya. Nah, ini kan dari bahan alam. Selain dari alasan yang tadi dari diri sendiri itu, apakah emang Kak Dara selalu
akrab dengan bahan-bahan alam ini atau memang melalui proses research dulu? Aku sendiri memang gini, actually aku nggak tahu sih seberapa banyak bahan alam yang ada di Indonesia. Jadi emang aku punya ketertarikan untuk baca jurnal, lihat, terus kayaknya bahan ini bisa jadi sesuatu gitu. Terus seiring dengan aku ketemu dengan banyak petani, banyak orang yang dia kayak punya bahan tapi dia cuma tahu jual raw materialnya aja, dan ternyata dia nggak tahu bahwa itu ujungnya bisa dijadikan skincare, bisa dijadikan body care, hair care, dan bagus gitu. Nah dari situ aku kayak belajar lagi, baca lagi jurnal-jurnal, abis itu baru diformulasiin. Keren banget. Aku tuh tadi sempet nyangka kalau Kak Dara tuh memang udah familiar sama bahan-bahan yang dipakai di Yagi ini gitu. Jadi memang berarti melalui proses bisa dibilang research ya. Iya. Membaca jurnal dan lain-lain untuk tahu bahwa apa aja bahan-bahan alam yang bisa dipakai untuk bikin produk skincare yang aman kayak gini gitu. Bener. Terus tadi trial dan horror. Seberapa horor sih waktu itu? Horornya itu bener-bener sebenarnya gini, karena bahan alam itu very tricky. Iya bener sih. Tricky banget, nggak semudah kalau kita bikin pakai bahan konvensional, produk-produk yang bukan dari alam. Iya. Mudah rusak, mudah basi, dan akhirnya kita jadi belajar cara memperlakukannya itu kayak gini. Dan formulasi bahan natural itu sulit, nggak semudah. Bahkan misalnya pabrik besar juga yang biasa pakai bahan-bahan konvensional biasanya juga nggak mau bikin produk yang full 100% natural, Karena mereka nggak mau ini ya takut resikonya risky tinggi. ya. Bener, udah mahal bahannya, Bener. resikonya tinggi. Terus ya kita harus memperlakukan itu Iya. kayak anak gitu loh, Iya, diperlakukan ekstra. dengan sayang gitu. Terus berarti Kak Dara melalui proses trial dan horor tadi itu tuh kan berarti butuh kesabaran dan konsisten yang super duper tinggi, which is itu sangat susah ditemui. Kayak aku pun sekarang mungkin bisa dibilang masih susah untuk melakukan sesuatu secara sabar dan konsisten gitu. Kak Dara gimana sih struggle-nya waktu itu dan sampai bisa 6 tahun punya Yagi sekarang? Iya, aku sih memang mulainya dulu kecil ya, nggak langsung segede ini, nggak Iya, langsung pasti. sebagus ini gitu. Bener-bener dari very small. Terus tadinya cuman aku aja, berapa tahun aku yang merintis. Terus kita ikut bazar, ketemu orang, dapat feedback sama produknya. Terus kayak sempat sampai ngeluarin begitu banyak produk karena semangat R&D-nya terlalu tinggi gitu ya. Tiba-tiba habis itu kayak kebanyakan produknya aku boncos. Itu berarti sempat ada kerugian gitu ya? Iya. Terus kayak habis itu kita belajar ya, berbisnis. Aku juga backgroundku bukan bisnis, jadi aku benar-benar belajar lagi dari nol. Tapi kalau tadi dibilang kesabaran yang penuh gitu, I don't think itu karena aku sabar, tapi lebih karena aku kayak senang ngerjain dan nguliknya. Terus kayak ada fase-fase pembelajaran yang kita lakukan gitu. Nah dari pembelajaran itu yang jadi makin seru gitu. Berarti yang paling utama juga passion kali ya Kak. Kita harus merasa senang sama apa yang kita lakuin, baru kedepannya pasti lebih gampang gitu ya untuk dilanjutin gitu. Gampang sih enggak ya, tapi benar-benar seru dan fun gitu. Maksudnya bikin kita lebih semangat juga sih, karena kan kita suka walaupun susah, seenggaknya kita seneng ngerjainnya gitu ya nggak sih. Nah tadi kita udah ngobrol soal backstory-nya Yagi. Nah untuk Yagi sendiri ini kan ada beberapa produk ya. Ada apa aja sih Kak? Boleh disebutin nggak? Oh, kita ada head to toe wash. Jadi ini all in one shampoo and body wash. Terus kita best selling kita nih ada deodoran. This very unique deodoran, kita dicolek ya. Bukan dicolek dan dioleskan, bukan kayak deodoran roll on.
juga ada body butter. Ini kita pakai Kalimantan Ilipe butter. Ini bahan yang unik juga, Ilipe butter itu, karena dia hanya ada di Kalimantan. Dan dengan menjaga si Ilipe butter ini tetap ada, dia hanya bisa tumbuh di dalam hutan. Dan dia adalah salah satu pohon yang menjaga kehidupan orang utan di Kalimantan. Jadi kayak pakai bahan ini tuh plus-plusnya banyak. Jaga badan juga, jaga kesehatan juga, jaga lingkungan juga. Berarti Kak Dara untuk bikin tadi body butter ya? Iya. Melalui research tentang pohonnya dulu kah? Iya. Baru menemukan. Berarti Kak Dara sekarang ada partner kah yang untuk berarti ngambil ininya bahan-bahan untuk body butternya ini? Betul, kita ada partner kita juga yang melakukan konservasi orang hutan. Aduh, aku tuh dari kemarin ngobrol sama orang-orang youthpreneur kayak bener-bener keren banget, tau gak sih Kak? Kayak aku nggak bisa berhenti bilang keren banget. Nah, ini dari berbagai macam produk ini, produk paling lama prosesnya untuk dibuat tuh produk yang mana? Kalau proses yang paling lama R&D-nya itu yang paling susah emang body butter. Oh ya. Karena body butter kita ini one of the best selling. Dan dia gimana ya, produk natural yang efeknya kayak produk konvensional yang cepat ngasih result yang cepat, terus hasilnya lebih enak gitu. Dan itu sesuatu yang nggak semua formulator bisa melakukan itu. Pasti. Berarti ini body butter rilisnya tahun berapa Kak? Ini produk dari awal ya, dari 2008. Justru dari ini aku tadi R&D 2015 50 trial dan horror gitu. Gak heran sih aku kenapa dia bisa jadi produk paling best seller. Iya. Mungkin karena udah melalui proses sepanjang itu kan Kak. Panjang jadi banget. Sekarang udah lebih nyaman dipakai gitu. Orang juga mungkin gak ragu untuk balik lagi, untuk beli lagi ya gak sih? Keren banget. Terus ini kan untuk produk yang sekarang ada ini. Kalau untuk kedepannya, kira-kira Kak Dara mau mengembangkannya ini seperti apa lagi sih? Produk-produk apa yang Kak Dara ingin coba untuk buat? Aku sekarang lagi meng-R&D kan face wash yang kita lagi tapi ini masih dalam proses R&D sih. Kita menggunakan kolagen dari sampah tulang ikan. Iya. Jadi manfaatnya kira-kira apa aja sih Kak? Dia untuk anti aging pastinya ya, kan kolagen ya. Dan kolagen itu ya ini aku sendiri punya ketertarikan untuk menjaga lingkungan, terus untuk jaga kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi kayak ketika kita bisa memanfaatin bahan-bahan yang nggak dipakai, bukan waste, tapi dia mungkin buat orang itu nggak ada gunanya, tapi ternyata masih banyak gunanya. Jadi aku bisa mengubah itu untuk sesuatu yang emang berguna gitu. Oke, jadi tadi sampah tulang ikan ya Kak? Sampah tulang ikan. Sampah tulang ikan tuna. Untuk face wash. Untuk face wash. Selain itu ada lagi nggak kira-kira produk yang pengen nanti untuk dibuat? Ini yang kita baru launching di Inakraft. Ini ada Aromakology. Ini kita menggunakan essential oil Indonesia, tapi gunanya itu bukan kayak pemakaiannya kayak parfum. Tapi dia lebih gunanya untuk setting moodnya kita kayak apa. Misalnya kita baru bangun, terus kita pengen kita fresh gitu. Nah itu kita bisa diffuse atau kita pakai di pergelangan tangan gitu. Itu benar-benar untuk dinikmati sendiri sih emang. Untuk bahan utamanya ini apa? Ini essential oil macam-macam. Kita ngeblend banyak essential oil dari Indonesia sih. Kayak ada fennel, ada citronella, terus ada kayak palmarosa juga. Kita juga ngolah black pepper, cinnamon. Itu mungkin ya buat orang Indonesia wanginya tuh agak aneh ya, karena biasanya bahan-bahan itu adanya di dapur gitu, bahan masakan. Tapi
sebenarnya ini banyak banget benefitnya buat brain, buat Iya. kepala, buat mood, buat emosional. Ini oke. Jadi totalnya sekarang essential oilnya ada berapa wangi? Essential oilnya ada 8 jenis. Oh, wow. Seriesnya. Hah? Dan itu benar-benar aku pikirin kegunaannya apa. Actually aku kalau bikin produk itu bukan cuma mikirin tentang cuannya, tapi sebenarnya produk itu ada gunanya nggak sih buat kita. Dan aku sendiri nggak pengen customer itu lama-lama berketergantungan dengan produk yang dia pakai, terutama kalau skincare, karena skincare itu kan dipakai terus-menerus tuh pasti banyak efeknya buat tubuh. Pasti. Nah, selain kayak aku bikin produk ini less chemical, less harmful chemical, dia juga mengembalikan keseimbangan di kulit kita, keseimbangan ini ya, kayak kulit kita dibikin sehat lagi sesuai dengan performance sesungguhnya. Magic banget, dan itu semua bahan-bahannya sebenarnya nggak jauh dari kita ya, Kak? Nggak jauh dari kita, dari hutan di Indonesia, Keren dari banget sih. sekitaran kita lah. Bener. Itu keren banget ya. Kenapa kita harus jauh-jauh ya? Padahal sekeliling kita bisa manfaatin. Kita cuma perlu belajar dan ya terus mengembangkan gitu. Iya. Keren Actually ya, that's why kita harus menghargai sih apa yang kita punya kan. Bener banget sih. Bener banget. Kadang orang kurang ya, Kak, menghargai apa yang kita punya sampai kita kehilangan gitu. Bener. Tiba-tiba hutannya dibabat kan, udah nggak ada lagi. Tahu-tahu kita udah nggak punya Indonesia. hutan, baru kita ngoceh-ngoceh. Padahal sebelumnya hutannya masih ada, masih lebat, tapi kita kayak nggak bisa ngelihat juga gitu. Benar. Itu orang Indo banget sih. Enggak dong, kita kan harus optimis ya, orang Indonesia sangat peduli loh dengan lingkungan kita. harus demi kemajuan bangsa juga ya. Nah, dari Kak Dara sendiri, ya gini kan, yang tadi kita udah ngobrol, bahan-bahannya dari alam, fokus utamanya selain untuk membuat kulit tidak ketergantungan skincare yang biasa kita temukan di pasaran, terus juga untuk memanfaatkan lingkungan dengan baik. Misi apa sih sebenarnya yang mau Kak Dara bawa lewat Yagi ataupun dari Kak Daranya sendiri? Misiku sebenarnya pengen memperkenalkan bahan-bahan Indonesia itu ke dunia gitu, karena actually tapi itu harus mulai bangganya dari kita sendiri sebagai orang Indonesia sih. Karena sebelumnya tuh mungkin kita kayak ngelihat bahan dari negara apa itu kayak wow, mungkin karena artisnya yang wow gitu, tapi sebenarnya ya bahan-bahan yang mereka pakai juga datangnya dari Indonesia, tapi nggak pernah Banyak yang kayak gitu memang. nggak pernah dibuat itu jadi kayak this is Indonesian gitu. Jadi aku sendiri kayak bahan yang bagus ini, hutan yang bagus ini, kita jaga bareng-bareng, kita kenalkan ke dunia untuk ajakin dunia untuk menjaga hutan kita juga gitu. Keren banget misinya. Dan berarti sejauh ini Yagi udah pernah keluar belum, Kak? Kita baru mulai memperkenalkan produk kita tuh ke Australia. Oh ya? Mulai dari kapan? Baru bener-bener baru. Keren banget. Bulan lalu lah gitu. Maksudnya untuk acara atau apa gitu? Untuk kemarin aku baru dapet Australian Award. Oh, keren banget. Terus Kategori apa, Kak? Australia Award itu kita dapat semacam kayak course untuk memperkenalkan bisnis-bisnis dari Indonesia itu untuk masuk ke Australia gitu. Terus di sana aku ketemu orang yang emang benar-benar tertarik karena kita Yagi membawa misi itu tadi, mencegah hutan, terus kayak bahan-bahan kita dari alam, dan mereka sangat senang dengan kayak bahwa kita bisa berkontribusi untuk jaga orang hutan, jaga penyu, terus ditambah bahan-bahannya juga ternyata works gitu. Jadi mulainya dari situ ya awalnya, dari si Australian Award itu, terus baru memulai ke sana berarti. Jadi baru mulai. Ini prosesnya pasti masih panjang ya? Masih panjang banget. Ya, masih panjang. Semoga selalu lancar ya, Kak, prosesnya. Amin. Semoga mulai dari situ terbuka lagi peluang-peluang baru untuk Yagi ke depannya. Semoga gak cuma di Australia, mungkin bisa masuk ke Eropa atau USA, Amerika, semuanya
gitu. Thank you. Nah tadi kan dari Kak Dara sendiri misinya untuk memperkenalkan ya tadi. Nah, untuk terakhir nih mungkin sebelum kita tutup, Kak Dara ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin baru memulai atau punya ide tapi nggak tahu mau mulai dari mana, atau bahkan yang nggak punya ide sama sekali tapi ngerasa kayak kita harus ngelakuin sesuatu. Kalau dari Kak Dara ada nggak sih pesan untuk mereka-mereka ini? Kalau dari aku mungkin kayak kita lihat dulu di diri kita tuh sebenarnya kita sukanya apa. Terus di sekitar kita tuh punya potensi apa. Dari situ dulu kita mulai dan kita explore ya. Yang penting sih sebenarnya ditekunin. Ditekunin itu bener kan. banget sih. Itu yang paling susah. Kalau nggak ditekunin emang nggak, kayaknya terlalu cepat untuk ganti. Terlalu cepat menilai itu bisa bikin kita mudah patah semangat sih. Kalau kita bisa tekunin itu akan much easier for us gitu. Yang penting kita harus tekun ya. Berarti tekun itu juga salah satu kunci utama, tapi yang paling susah untuk dilakukan. Jadi Kak Dara keren banget sih bisa sejauh ini bareng sama Yagi. Sama pasti aku yakin banget sih yang lain-lain tuh pasti gampang banget terinspirasi sama Yagi. Karena aku baru denger ceritanya sekilas aja aku kayak kok kepikiran ya, atau mungkin akunya yang kurang kali ya. Jadi pas denger kayak wah kok kepikiran ya. Itu keren banget sih Kak, bener-bener keren banget. Orang tuh pasti akan selalu terinspirasi kalau denger Yagi dan ceritanya Kak Dara gitu. Nah untuk terakhir ada lagi hal yang Kak Dara mau sampaikan mungkin? Apa ya, teman-teman, apa nih Kira-kira? kayak aku pengennya bukan aku pengen sih, sebenarnya ya gini punya misi supaya kita hidup lebih sehat. Teman-teman yang punya masalah kulit jangan sembarangan untuk pakai produk-produk yang konvensional, karena seringkali aku temuin tuh menjadi ketergantungan dan itu bikin kulit kita makin gak sehat, diri kita juga sendiri terganggu hormonnya. Jadi coba jadi konsumen yang aware, belajar cara baca ingredients, belajar paham dengan apa yang dikonsumsi, itu akan membantu banget untuk hidup kita jadi lebih baik. Itu pelajaran untuk aku juga sih ya, untuk lebih teliti kalau milih skincare. Kayaknya aku sekarang harus beralih ke Yagi sih guys. Nah kita Kak Dara ini But Yagi ada di main lobby ya Kak? Ada main lobby nomor 17. Nomor 17 di Butyoutpreneur. Kita masih ada sampai besok teman-teman. Dari kemarin kita udah ada dari tanggal 2 sampai besok tanggal 6. Jadi kalau teman-teman yang penasaran mau ke But Yagi, ada di main lobby Butyoutpreneur nomor 17. Yes, 17. Nah, ini ada di marketplace nggak Kak? Ini ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di TikTok. Oke, jadi gampang banget kalau misalkan teman-teman ketinggalan mungkin nggak sempet ke Inacraft, bisa ditemuin di Shopee, Tokopedia. Username-nya apa Kak? Kalau di Instagram kita @yagi.forest. Oke, @yagi.forest. Kalau Shopee? Nah, nanti ada di Instagram sama sih Yagi. Oke. Berarti shopee.co.id Yagi Natural. Oke, jadi nanti dari Instagram ada linknya ke sana ya. Ada linknya. Berarti sekali lagi buat teman-teman, kalau misalkan nggak bisa datang langsung, bisa ditemuin di marketplace. Kalau Instagramnya yagi.forest. Ya benar. Oke. Mungkin kita sudahi ya obrolan kita kali ini. Makasih banyak kalau Kak Dara udah mau ngobrol sama aku. Bener-bener insightful. Aku bener-bener terbuka banget sih ngobrol sama Kak Dara. Seneng banget teman-teman yang udah dengerin dan udah menyaksikan langsung, baik maupun secara live kita di Instagram. Makasih banget. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Mungkin sama aku lagi. See you.